Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah pengantar bisnis ya untuk pertemuan kedua ini ya. Baik, untuk pengantar bisnis di pertemuan kedua ini kita belajarnya melalui virtual gitu ya. Jadi nanti kalian menyimak materi yang saya berikan secara virtual ini, kemudian nanti kalian menjawab tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh teman-teman ya. Baik, kita langsung saja mulai untuk materinya di pertemuan kedua ini. Disimak dengan baik ya, teman-teman. Sebentar saya share screen terlebih dahulu untuk slide-nya. Oke, baik ya. Sudah terlihat ya teman-teman untuk pengantar bisnis ini, pertemuan kedua ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan kedua ini teman-teman, kita akan membahas mengenai ketepatan dalam mendiskusikan konsep lingkungan bisnis. Ada etika di tempat kerja, kemudian ada etika kerja yang kuat, ada peranan etika kerja, fungsi dan manfaat daripada etika kerja. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ketepatan dalam mendiskusikan konsep tanggung jawab sosial. Jadi nanti kita membahas terkait dengan tanggung jawab sosial, kemudian ada bidang tanggung jawab sosial, ada implementasi program tanggung jawab sosial, ada pemerintahan dan tanggung jawab sosial, serta ada mengelola tanggung jawab sosial ya. Oke, pembahasan yang pertama keterkaitan dengan ketepatan dalam mendiskusikan konsep lingkungan bisnis ya. Jadi yang pertama kita bahas mengenai etika di tempat kerja, teman-teman ya. Jadi memang dalam konteks dunia kerja yang terus berkembang, pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam lingkungan kerja ini tidak bisa diabaikan, teman-teman. Jadi etika ini membentuk dasar perilaku dan keputusan di tempat kerja. Nah, sementara tanggung jawab sosial ini dia menyoroti kontribusi organisasi terhadap masyarakat dan lingkungannya ya. Tentu Tuhan menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna yang berbeda dengan makhluk lainnya gitu ya. Jadi sejak manusia dilahirkan ke dunia ini, Tuhan juga telah memberikan hak, yaitu hak asasi manusia, yang pada umumnya setiap orang ingin mendapatkan hidup dan penghidupan yang layak. Tapi memang tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang layak tersebut, gitu ya. Jadi hal ini juga sangat tergantung daripada usaha dan kerja manusia itu sendiri. Inilah yang menentukan nasib seorang manusia yang hidup di dunia, gitu ya. Jika manusia bekerja dan berusaha, tentu dia akan mendapatkan hidup yang layak. Sebaliknya, jika dia tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha, maka dia juga tidak akan hidup layak, gitu ya. Nah, terkadang ada manusia yang selalu giat bekerja dan berusaha, tapi tidak mendapatkan hidup yang layak. Nah, ini merupakan suatu ujian gitu ya yang diberikan oleh Tuhan terhadap makhluknya. Hanya dengan iman, takwa yang membuat hidup manusia ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Nah, hal tersebut teman-teman tidak lepas dari yang namanya etika. Jadi apapun profesinya tidak menjadi alasan bagi sebagai manusia ini menjalankan hidup dan kehidupan. Etika ini mempunyai peranan yang sangat penting. Dimanapun, kapanpun seseorang itu berada, mereka harus tetap berpegang teguh pada penerapan etika gitu ya. Begitupun di tempat kerja, teman-teman. Jadi tempat kerja, lingkungan sosial yang ditempati tentu harus menerapkan etika-etika yang baik gitu ya. Jadi untuk apa? Agar keharmonisan, kerukunan dalam suatu lingkungan bisa tercapai gitu ya, termasuk lingkungan kerja ataupun lingkungan masyarakat ya. Jangan sampai di dalam lingkungan kerja kita tidak, eee memperhatikan etika-etika yang kita lakukan gitu ya. Tentunya kalau kita abai dengan etika yang kita lakukan di tempat kerja, ini akan mengakibatkan adanya disharmonisasi antara individu, antara kelompok dan masyarakat. Jadi
Etika ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan dapat terjalin dengan baik sehingga terjadilah keharmonisan, gitu ya. Nah, tentu minggu kemarin kita sudah sempat membahas mengenai etika gitu ya. Yang mana etika ini merupakan keyakinan kita akan sesuatu hal yang benar dan salah, yang baik atau buruk gitu ya. Yang mana pilihan yang kita ambil ini akan mempengaruhi tatanan kehidupan kita ke depannya ya. Jadi teman-teman mau bersikap yang seperti apa? Mengedepankan etika yang baik, mengedepankan etika yang benar, atau sebaliknya gitu ya. Dan ini juga akan mempengaruhi tatanan kehidupan teman-teman di masa yang akan datang ya. Jadi etika bisnis ini seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku bisnis, pemimpin, karyawan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kemudian ada etika profesi ya. Kalau etika profesi ini seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur praktek dalam suatu profesi tertentu gitu ya. Jadi etika membentuk dasar perilaku dan keputusan di tempat kerja, sementara tanggung jawab sosial menyoroti kontribusi organisasi terhadap masyarakat dan lingkungannya, gitu ya. Nah, etika kerja merupakan suatu ukuran atau standar terhadap suatu nilai moral yang dilandasi oleh kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi bagian dari sistem nilai sosial di masyarakat. Kemudian ada teori etika kerja multidimensional. Ini merupakan suatu konsep etika kerja yang tidak berdasarkan pada nilai agama tertentu. Dan konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Miller dan Woher yang disebut dengan konsep The Multidimensional Work Ethic Profile gitu ya. Nah, jadi ini ada 7 ya terkait dengan teori etika kerja multidimensional ya. Ada centrality of work, kemudian ada delay of gratification, ada hard work, ada leisure, ada morality, ada self-reliance, dan waste time ya. Jadi dalam lingkungan kerja, standar etika ini berbeda dari nilai dasar suatu organisasi dengan organisasi lain gitu ya kan. Jadi standar etika dapat menjadi acuan juga teman-teman. Acuan yang benar bagi kemajuan suatu organisasi atau lingkungan kerja. Jadi etika kerja ini sebenarnya serangkaian daripada nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang erat oleh setiap orang sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pegawai ya. Nah, selanjutnya etika kerja yang seperti apa yang diharapkan oleh lingkungan kerja serta bagaimana penilaian daripada pimpinan saat mereka menetapkan seorang pegawai ini memiliki etika kerja yang kuat serta bagaimana cara memiliki etika kerja yang kuat gitu ya. Bagaimana peranan etika kerja dalam lingkungan kerja? Nah, kita akan bahas satu persatu di sini ya. Yang pertama ada etika kerja yang kuat ya. Jadi dalam lingkungan kerja, seseorang nih diharapkan punya etika kerja yang kuat. Jadi etika kerja yang kuat ini merupakan serangkaian daripada nilai-nilai atau norma-norma yang memang harus dipegang erat oleh setiap orang atau seorang pegawai ya untuk mengatur regulasi di dalam bekerja. Nah, pegawai yang mempunyai etika kerja yang kuat akan selalu menerapkan sedikitnya 4 tindakan. Di antaranya satu, ada datang dan pulang tepat waktu ya. Jadi karyawan ini selalu datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan office hour-nya gitu ya. Datang pagi misalkan jam 7, kemudian pulangnya jam 4 sore gitu kan. Kemudian mereka juga, melakukan pekerjaan tuh dengan rajin, dengan tekun gitu ya, deadline-nya sesuai dengan timeline yang telah ditentukan gitu ya. Kemudian tidak bermalas-malasan ketika bekerja ya, kemudian tidak terlalu banyak main handphone ketika sedang melakukan pekerjaan ya. Artinya kedisiplinan waktu di sini diperhatikan oleh seorang pegawai. Kemudian yang kedua, melakukan apa yang perlu dilakukan. Jadi seorang karyawan ini akan selalu melakukan apa yang memang harus dilakukan, baik itu pekerjaan yang sulit maupun pekerjaan yang mudah ya.
Kemudian yang berikutnya, tetap bekerja meskipun dalam kondisi dan situasi yang buruk ya. Jadi seorang karyawan ini pasti akan selalu melakukan pekerjaan meskipun dalam situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya kan. Jadi mereka ini tidak peduli terhadap cobaan dan godaan yang datang untuk mengganggu terhadap pekerjaannya gitu ya kan. Nah, orang-orang yang seperti ini memiliki etika kerja yang sangat kuat dan mereka ini mampu melawan semua godaan terhadap pekerjaannya. Contoh misalkan saat turun hujan gitu ya kan atau keadaan badan kurang fit gitu kan, flu atau pusing-pusing sedikit, nah dia akan selalu tetap pergi bekerja tuh gitu ya. Dan orang-orang ini tentunya orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi ya. Kemudian selalu berusaha memberikan yang terbaik teman-teman. Jadi seorang karyawan ini yang memiliki etika kerja yang kuat, dia akan selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk perusahaannya. Dia akan selalu berusaha dan bekerja memberikan hasil yang terbaik demi kepuasan semua orang, baik itu terhadap pimpinan, rekan kerja, atau orang lain dan bagi dirinya sendiri ya. Kemudian yang berikutnya ada penilaian pimpinan terhadap etika kerja yang kuat. Jadi saat pimpinan akan menilai etika kerja yang kuat dari seorang karyawannya, tentu si pimpinan ini dapat melihat daripada hasil kerja yang telah dilakukan oleh karyawannya terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Tentunya ada prosesnya, ada cara kerja tersendiri dalam menyelesaikan pekerjaan dan ini harus diperhatikan gitu ya. Nah, penilaian ini umumnya dilakukan tuh setahun sekali. Tapi tergantung organisasinya sih gitu kan. Ada yang setahun 2 kali gitu ya per semester gitu kan, tergantung kebutuhan daripada si organisasi gitu kan. Dan penilaian ini juga dilakukan terhadap karyawan untuk melihat gitu kan, seberapa besar kualitas karyawan ini dalam bekerja. Dan yang paling penting adalah karyawan ini bisa berpikir secara, eee rasional ketika melakukan pekerjaan. Begitu juga dengan pimpinan ya, ketika melakukan penilaian, pimpinan ini melakukan penilaian secara objektif, bukan subjektif, secara rasional, bukan dengan perasaan gitu ya kan. Karena penilaian etika karyawan akan menjadi tidak efektif jika hanya menggunakan perasaan. Jadi, jangan karena alasan tidak menyukai salah satu karyawan gitu kan, padahal karyawan tersebut telah bekerja dengan etika yang kuat, dengan dedikasi tinggi gitu ya kan, karena pimpinan tidak menyukai gitu kan, jadi memberikan penilaian yang buruk. Nah, jangan sampai seperti itu kita menjadi pimpinan juga ya. Dan tentunya pimpinan di tempat kerja ini akan sangat menghargai etika kerja yang dimiliki oleh para karyawannya ya. Jadi perlu disyukuri, perlu diapresiasi gitu ya kan ketika pimpinan memiliki karyawan yang memang memiliki etika kerja yang kuat gitu. Karena tidak semua karyawan bisa memiliki etika kerja yang kuat. Jadi pemimpin ini harus bisa memberikan apresiasi berupa bonus atau hadiah, berupa promosi jabatan, berupa pujian atau penghargaan gitu ya kan. Jadi seorang pemimpin di tempat kerja merasa perlu untuk mengelola dan mendayagunakan para pegawainya yang memang memiliki etika kerja yang kuat ya. Nah, tentunya, ada beberapa hal yang bisa merusak daripada etika kerja di dalam lingkungan kerja, ya. Apa aja sih hal-hal yang bisa merusak etika kerja di lingkungan kerja gitu kan, terutama yang bisa merusak etika kerja yang kuat gitu ya kan. Yang pertama tentu karyawan yang memiliki pikiran negatif, teman-teman, ya. Jadi pikiran negatif ini merusak etika kerja yang kuat di dalam lingkungan kerja, ya. Dan karyawan yang memiliki pemikiran negatif ini tentu akan menghambat perkembangan diri sendiri dan pekerjaan lainnya, ya kan. Contoh misalkan ada salah seorang karyawan yang selalu iri dengki gitu kan terhadap rekan kerjanya gitu kan. Jadi ya mereka ini yang memiliki rasa negatif ini ya tidak akan berkembang gitu kan. Tidak bisa fokus terhadap Eee, upgrade diri si karyawan tersebut karena sibuk gitu kan, sibuk memikirkan orang lain, sibuk dengan pencapaian orang lain gitu ya kan. Padahal
mereka juga harus berpikir secara positif gitu kan, demi kemajuan daripada karirnya mereka sendiri, demi kebaikan bersama gitu ya. Nah, kemudian perilaku yang bisa merusak etika kerja yang kuat, yang kedua adalah terlalu banyak alasan. Jadi kalau karyawan yang punya banyak alasan terhadap suatu pekerjaan, ini juga akan menghambat kelancaran dalam menyelesaikan tugas pada waktu yang tepat. Kemudian yang ketiga ada memberikan umpan balik yang destruktif ya. Jadi ini tidak ada di slide ya teman-teman. Jadi memberikan umpan balik yang destruktif atau merusak ini juga bisa merusak etika kerja yang kuat yang dimiliki oleh seorang karyawan ya. Jadi seorang pekerja akan dapat berkembang apabila dia bisa menerima masukan dan umpan balik yang konstruktif, yang membangun gitu ya dari rekan kerjanya gitu. Tapi kalau terus-menerus memberikan umpan balik yang merusak, tentu ini akan membawa dampak buruk dan bisa mematahkan semangat rekan kerja yang lainnya. Nah, kemudian tadi ada beberapa perilaku yang bisa merusak etika kerja yang kuat. Nah, di sini ada 9 elemen etika kerja yang kuat. Yang pertama ada profesionalisme ya. Jadi seorang pekerja dituntut bekerja sesuai dengan kewajiban yang ada dalam profesi dan tampilannya sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada disiplin. Nah, disiplin ini penting banget teman-teman ya. Jadi seorang karyawan nih harus punya sifat disiplin agar apa? Agar bisa mencapai ekspektasi terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Disiplin ini bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, seperti tadi datang dan pulang kerja tepat waktu. Kemudian ada proaktif. Nah, jadi perilaku proaktif ini salah satu sumbangan terbesar juga dalam mengembangkan potensi diri dalam melakukan pekerjaan ya. Dan tentunya ini bisa dilakukan dengan cara kita memberanikan diri gitu ya kan, dalam ikut berkontribusi terhadap penyampaian ide-ide gitu ya kan, penyampaian, gagasan, atau penyampaian terkait dengan inovasi yang dilakukan terhadap pekerjaan gitu ya kan. Jadi ini, kalau karyawannya banyak yang proaktif, otomatis ini akan membantu para pimpinan dalam proses pengambilan keputusan gitu kan. Karena dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin ini perlu ide-ide, perlu gagasan yang mana nantinya bisa membuka wawasan daripada pimpinan untuk mengambil keputusan dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat diandalkan ya. Jadi seorang pekerja ini tentu harus memiliki kemampuan yang cakap terhadap bidang tugas yang akan dikerjakan ya. Kemudian ada dedikasi. Nah, dedikasi ini terkait dengan semangat kerja yang tinggi, semangat kerja yang keras, sehingga bisa memberikan kontribusi yang bermakna dan bisa memberikan hasil kinerja yang terbaik. Kemudian ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berkaitan dengan bagaimana pekerja atau karyawan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Kemudian pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan mengenai kualitas hasil daripada pekerjaannya. Jadi sekecil apapun, permasalahan yang dihadapi oleh para karyawan, dia akan selalu bertanggung jawab, kemudian mencari solusi terbaik terhadap pekerjaannya. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama ini adalah terkait dengan bagaimana karyawan mampu bekerja sama dalam timnya gitu ya kan, sehingga bisa, bersama-sama dengan tim menghasilkan kualitas kerja yang baik. Tentunya kualitas kerja yang baik akan, eee, menimbulkan kepuasan terhadap dirinya, rekan kerja, dan juga pimpinan. Kemudian ada rendah hati ya. Tentu seorang karyawan juga harus bisa rendah hati gitu ya kan, meskipun dia memiliki skill yang mumpuni gitu ya kan, meskipun dia lebih unggul daripada rekan kerja masing-masing gitu kan, tapi dia tetap harus, eee, menjaga kerendahan hatinya gitu ya kan, sehingga ini bisa membuat kinerja rekan kerja menjadi lebih kompak dan solid. Kemudian ada saling menghormati. Jadi seorang karyawan ini harus bisa saling menghormati, khususnya ketika bertukar pikiran ya, ketika menyampaikan
pendapat ya. Jadi ini juga bisa menunjukkan saling menghargai ide daripada rekan kerja yang lain. Nah, itu terkait dengan 9 elemen kerja etika di tempat kerja. Kemudian ada peranan etika dalam lingkungan kerja ya. Yang pertama terkait dengan penilaian tentang perilaku manusia. Peranan yang pertama, etika dalam lingkungan kerja adalah penilaian tentang perilaku manusia ya. Jadi dengan adanya etika, perilaku manusia ini bisa diukur dan bisa dinilai. Jadi bisa diketahui nih baik atau buruknya perilaku tersebut. Tentu pimpinan unit kerja juga bisa memberikan penilaian terhadap perilaku karyawannya ya. Kemudian ada penilaian tentang hasil kerja. Jadi dengan adanya etika, hasil kerja karyawan juga bisa dinilai sehingga bisa diketahui ketepatan waktu dan hasil yang baik. Tentunya pimpinan juga dapat memberikan penilaian terhadap hasil kerja sesuai dengan etika yang dimiliki oleh si pekerja. Kemudian yang berikutnya sebagai alat kontrol ya. Jadi etika ini bisa dijadikan sebagai alat kontrol atau rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan dari seorang karyawan. Kemudian yang berikutnya sebagai rambu-rambu ya. Jadi etika dalam lingkungan kerja berperan sebagai rambu-rambu. Jadi untuk memberikan petunjuk kepada karyawan menuju ke arah jalan yang baik dan lurus gitu ya. Dengan adanya rambu-rambu ini, tentu si karyawan ini bisa tahu bentuk dan arah serta, apa tuh namanya, perintah kerja yang baik tuh seperti apa gitu kan. Tentu agar terhindar daripada sesuatu hal kerja yang mengarah ke keburukan ya. Jadi tentunya dengan adanya, etika sebagai rambu-rambu ini sebagai, filter kita untuk kita bisa mencapai keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Kemudian sebagai cross check ya dalam mengatasi kesulitan moral. Tentu dengan adanya etika, kesulitan moral akan segera teratasi ya dengan cara cross check. Cross check ini adalah suatu upaya dalam pelaksanaan pemeriksaan kembali atau mengulang kembali agar tidak menimbulkan masalah. Kemudian sebagai prinsip yang mendasar, jadi memang etika ini dijadikan sebagai suatu prinsip yang mendasari bagi karyawan dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Kemudian peranan berikutnya adalah penentu ke arah yang baik. Jadi etika dapat dijadikan sebagai penuntun ke arah yang lebih baik, agar kita bisa bekerja dengan, memperhatikan sopan santun gitu ya, saling menghormati antar pegawai ya. Jadi ketika karyawan memiliki etika kerja yang kuat, tentu karyawan ini akan, eee, dijuluki atau terlabeli dengan sebagai karyawan yang baik di dalam lingkungan kerja. Kemudian ada fungsi etika kerja ya. Fungsi etika kerja tentu sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Kemudian untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual untuk diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme ya. Kemudian ada manfaat daripada etika kerja. Manfaat daripada etika kerja yang pertama dapat menolong suatu pendirian dalam beragam terhadap suatu pandangan dan moral. Kemudian berikutnya dapat membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Kemudian yang berikutnya dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas. Kemudian yang keempat dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu perasaan yang merugikan banyak orang. Kemudian yang kelima dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akarnya. Itu terkait dengan etika di tempat kerja ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ketepatan dalam mendiskusikan konsep tanggung jawab sosial ya. Jadi tanggung jawab sosial terkenal dengan namanya CSR gitu ya kan. Corporate Social Responsibility ya. Tentunya eh, di zaman sekarang ini banyak pelanggaran-pelanggaran etika bisnis gitu ya yang terjadi di Indonesia dan ini menjadi suatu problematika tersendiri ya.
Tentunya pelanggaran etika bisnis juga disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah, mungkin kurangnya pengetahuan dasar tentang etika bisnis gitu ya. Jadi adanya kebebasan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan perekonomiannya. Jadi banyak pelaku bisnis yang bersaing untuk meningkatkan pasar gitu ya, dengan berbagai macam cara, sehingga mengabaikan etika-etika bisnis yang baik gitu. Tentunya pelanggaran etika bisnis ini muncul karena para pelaku bisnis ini, hanya memikirkan bagaimana bisa menaikkan omset penjualan aja gitu ya. Bagaimana perusahaan ini, untung terus gitu. Bagaimana perusahaan ini bisa menghindari kerugian gitu ya. Jadi tujuannya itu terus ya, tentunya ini membawa dampak buruk gitu ya kan, apabila, semua tujuan keuntungan ini tidak memperhatikan etika-etika bisnis yang baik. Dan ini juga akan berdampak kepada para perusahaannya, para pelaku bisnisnya gitu ya kan. Ketika perusahaan mengabaikan etika bisnis yang baik, tentu ini juga bisa berdampak timbulnya ketidakpercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut ya. Tentu hasil penjualannya juga akan semakin menurun gitu kan. Yang tadinya tujuannya ingin mencapai keuntungan dengan menghalalkan segala cara gitu ya, nanti di suatu hari juga akan ketahuan sendiri gitu kan, kalau ternyata perusahaan tersebut adalah tidak, melakukan etika bisnis yang baik, melakukan banyak kecurangan gitu ya kan. Jadi, para pelaku usaha ketika mau menjalankan bisnis harus terus memperhatikan etika berbisnis yang baik gitu kan, karena ini bisa saling menjaga kepercayaan, menjaga kerjasama, dan tentunya akan berpengaruh besar terhadap reputasi daripada perusahaan itu sendiri ya. CSR sendiri adalah bagaimana cara mengelola perusahaan, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan, ya. Untuk itu, perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan tentunya ya. Di Indonesia sendiri, regulasi tentang CSR ini sudah ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007. Jadi yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi CSR ini wajib dilakukan oleh para perusahaan ya. CSR ini menjadi tanggung jawab moral bagi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada konsumen aja, tetapi semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung ya. Jadi perusahaan ini perlu memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat terkait dengan, dampak daripada aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku usaha ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan etika bisnis ya, etika bisnis yang baik, punya keterkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam melakukan bisnis ya. Tentunya, maunya perusahaan itu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat di sekitarnya ya. Makanya kegiatan CSR ini perlu dilakukan, karena kegiatan CSR ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bisa terjalinnya hubungan yang baik antara semua stakeholder gitu ya, demi tujuan yang sama-sama mendorong untuk kesejahteraan bersama ya. Cuman nyatanya juga banyak juga ya pelanggaran-pelanggaran bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kemudian bidang-bidang tanggung jawab sosial ya. Jadi secara general, program CSR ini bertujuan sebagai bentuk kontribusi yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Tentunya program CSR ini memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainability gitu ya kan, atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan oleh
perusahaan ya. Bagaimana perusahaan ini bisa menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, serta kepentingan lingkungan ya. Dengan melakukan program, CSR, perusahaan juga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta lingkungannya gitu ya kan. CSR juga bisa meningkatkan, kinerja daripada perusahaan ya, karena kan dengan perusahaan melakukan CSR, dengan perusahaan tidak hanya, mementingkan kepentingan pribadinya perusahaan dengan maunya keuntungan terus gitu ya, tapi dia memperhatikan juga masyarakat dan lingkungan sekitar, otomatis ini menjadi, brand image yang bagus untuk perusahaan menarik investor gitu kan. Apalagi investor-investor yang peduli dengan dampak sosial dan lingkungan gitu. Jadi perusahaan, sebagai entitas bisnis ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat melalui, pemerhatian lingkungan di sekitar masyarakat sekitar ya. Oke, kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan nah ya, jadi bidang-bidang tanggung jawab sosial yang seperti apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan program CSR ya. Jadi ini ada, bidang-bidang yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penerapan CSR. Yang pertama tentu berkaitan dengan employee program ya. Jadi, tentu employee program ini berkaitan dengan karyawan ya. Karyawan ini merupakan aset ya, aset bagi perusahaan. Jadi perusahaan ini perlu memperhatikan yang namanya pengembangan kompetensi dan kesejahteraan daripada si karyawan ya. Jadi perhatian terhadap kesejahteraan karyawan ini perlu diperluas, bukan hanya dari segi jaminan kesehatan dan keselamatan aja, tapi adanya perluasan program daripada si karyawan. Contoh misalkan, menerapkan yang namanya work life balance ya kan, yang lagi terkenal nih, work life balance program gitu ya kan. Jadi ini adalah, program yang dibuat oleh perusahaan untuk membantu karyawan, bagaimana karyawan ini bisa menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya gitu ya kan. Sehingga karyawan ini tidak mengalami stres yang berlebihan. Karyawan ini bisa tetap produktif, bisa tetap, decision making empowerment-nya gitu ya kan. Jadi bagaimana karyawan ini bisa memberikan kewenangan, kepercayaan gitu ya, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan ya. Kemudian yang berikutnya adalah community and broader society ya. Jadi ini, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya kan. Jadi bagaimana, program ini intinya adalah bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas bisa melakukan pengendalian terhadap kehidupan mereka dan bagaimana mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya mereka ya. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat. Yang pertama tentu, apa yang dilakukan atau implementasi apa yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat, yang pertama berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat ini memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kampanye dan aksi yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Kemudian ada environment program. Nah, ini tentunya berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa menghasilkan produk yang aman, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan produk yang tidak membahayakan kesehatan, yang ramah lingkungan gitu ya kan, yang bisa membuat sumur resapan atau penyaluran limbah dengan baik. Kemudian berikutnya adalah bidang berikutnya berkaitan dengan reporting and communication program. Jadi,
Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil daripada kegiatan CSR-nya ini melalui annual CSR report. Jadi ada report tahunannya, ada laporan tahunan CSR-nya gitu ya kan. Sehingga ini bisa menjadi bukti real gitu ya. Bukti real partisipasi perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya. Kemudian bidang berikutnya ada governance or code of conduct ya. Jadi eh, program perusahaan yang memang menitik beratkan kegiatan yang dilakukan ini berdasarkan sistem yang sudah diatur oleh pemerintah based on undang-undang perseroan tadi ya, yang mengatur tentang CSR. Tentu ya, hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ini bisa membuat regulasi yang bisa disepakati bersama untuk keefektifan daripada program CSR itu sendiri, gitu ya. Kemudian berikutnya ada stakeholder engagement program. Jadi ini program utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan sustainability strategi. Kemudian ada supplier program. Jadi ini pembinaan hubungan baik atas dasar kepercayaan, komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya. Kemudian bidang berikutnya adalah terkait dengan customer atau product stewardship program. Jadi adanya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Dan tentunya kehadiran daripada CSR ini akan mempengaruhi tanggung jawab perusahaan dalam memberikan dampak positif terhadap sekitarnya. Seperti apa? Seperti adanya brand awareness ya. Jadi masyarakat ini bisa mengenali suatu perusahaan melalui program CSR-nya. Jadi CSR promotion gitu ya kan. Jadi selain dia melakukan kegiatan CSR, sebenarnya perusahaan juga melakukan kegiatan promosi terhadap masyarakat sekitar gitu ya. Dan tentunya program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus promosi bagi perusahaan ya. Tentu penerapannya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya kan. Misalkan perusahaan memberikan sumbangan dana gitu kan untuk mendukung kegiatan sosialnya masyarakat gitu kan. Dengan begitu kan nama perusahaan bisa jadi lebih dikenal gitu dengan masyarakat sekitar. Nah, itu berkaitan dengan brand awareness ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan sekitar ya. Jadi sesuai dengan namanya, program CSR ini adalah tanggung jawab sosial. Jadi program CSR ini dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan melalui CSR tadi. Tentu program CSR ini bisa diterapkan dengan menyalurkan bantuan langsung misalkan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau bisa juga perusahaan memberikan edukasi terhadap aktivitas yang dilakukan mengenai contoh isu pelestarian lingkungan gitu ya. Kemudian tentu menjalin hubungan baik dengan para relasi. Jadi konsep daripada CSR ini melibatkan berbagai pihak, baik konsumen, karyawan, investor gitu ya. Jadi segala aspek gitu ya kan. Perusahaan ini membuat kegiatan yang dilakukan memiliki orientasi untuk jangka panjang. Komitmen daripada CSR ini tentu membangun kualitas hidup dengan para pihak terkait yang akhirnya berdampak baik terhadap hubungan perusahaan ya. Nah, kemudian model atau pola CSR di Indonesia umumnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, CSR bisa dilakukan secara langsung oleh perusahaan. Jadi perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan kegiatan sosial gitu misalkan, menyerahkan sumbangan ke masyarakat secara langsung tanpa perantara gitu ya. Biasanya untuk menjalankan tugas ini, perusahaan bisa menugaskan salah satu pejabat seniornya gitu ya kan, seperti misalkan corporate sekretarinya atau public affair manajernya gitu ya kan, untuk menjadi bagian daripada tugas eh, HRD untuk menyampaikan program-program CSR kepada masyarakat.
Kemudian yang berikutnya, CSR bisa juga dilakukan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu punya yayasan sendiri tuh, gitu ya kan. Contoh kayak misalkan eh, ada perusahaan namanya Soci Group, itu kan udah besar ya. Nah, dia sering banget tuh melakukan CSR, mengirim bantuan kepada eh, masyarakat yang terkena bencana gitu ya kan. Saya ingat banget pernah rumah saya kebakaran tahun 2019. Nah, itu pernah terima bantuan dari Soci Group, di mana Soci Group ini adalah saya pernah bekerja di situ sebelumnya gitu ya. Jadi dapat bantuan. Nggak cuma saya doang yang dikasih gitu, seluruh masyarakat yang terdampak kebakaran juga dikasih sama Soci Group. Nah, itu biasanya dia melalui yayasan tuh ngasih sumbangannya gitu, karena Soci Group ini punya yayasan namanya eh, Yayasan Suci gitu kan, dan dia juga punya rumah sakit. Rumah sakitnya cukup besar juga, Rumah Sakit Suci, kemudian Sekolah Suci yang ada di Jakarta Utara di PIK sana tuh. Karena memang perusahaannya juga sudah besar, jadi mereka sudah cukup proaktif gitu ya untuk melakukan kesadaran CSR. Kemudian sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Jadi perusahaan menyelenggarakan CSR ini melalui kerjasama dengan pemerintah misalkan, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM gitu ya kan. Tentu ini sangat baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaan kegiatan sosialnya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan bergabung ya. Beberapa perusahaan ini bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Jadi perusahaan turut menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu gitu ya. Jadi pihak konsorsium ini dipercaya oleh perusahaan bagaimana dia bisa mendukung acara secara proaktif gitu ya. Kemudian mencari kerjasama dari berbagai kalangan, kemudian mengembangkan program CSR yang sudah disepakati. Kemudian implementasi tanggung jawab sosial. Ya. Nah, apa sih bentuk implementasi CSR yang biasa dilakukan gitu ya kan? Tentunya ada berbagai macam ya bentuk CSR yang dilakukan. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di internet gitu ya kan, cari tahu perusahaan mana aja yang sering melakukan CSR gitu ya kan. Ini saya ambil beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar ya yang sudah melakukan CSR gitu kan. Tapi perusahaan kecil juga banyak yang melakukan CSR ya. Nah, contoh di sini adalah program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat ya. CSR-nya dilakukan oleh PT Pertamina. Jadi PT Pertamina ini menjalankan program namanya Pertamina Sobat Bumi yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Kemudian mereka juga ada melakukan program pemberdayaan UMKM di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kemudian ada Unilever ya. Dia memiliki program Unilever Sustainable Living Plan yang memberikan pelatihan, kewirausahaan, dan edukasi kebersihan kepada masyarakat ya. Tentu tujuannya adalah bagaimana bisa mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan ya. Kemudian CSR terhadap lingkungan berkaitan dengan pelestarian lingkungan ya. Contoh ada PT PLN, dia melakukan program penanaman mangrove dan rehabilitasi hutan di berbagai daerah untuk menjaga ekosistem dan mengurangi dampak perubahan lingkungan ya. Kemudian ada Starbucks juga nih. Dia menjalankan program pengurangan plastik ya, program pengurangan plastik sekali pakai serta penggunaan sedotan yang ramah lingkungan ya. Tentu tujuannya apa? Mengurangi dampak daripada lingkungan dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian bisa mendukung keberlanjutan ekosistem ya. Nah, kemudian CSR terhadap karyawan tadi ya.
Salah satunya adalah work-life balance tadi yang sudah dibahas ya. Jadi program ini adalah kesejahteraan dan pengembangan daripada SDM ya. Contoh ada Google ya, perusahaan Google memberikan fasilitas bagi karyawan seperti asuransi, kesehatan, ruang kreasi, makan gratis, dan program pengembangan karir ya. Kemudian ada PT Telkom ya, jadi menyediakan program pelatihan digital dan pengembangan kompetensi karyawan ya. PT-PT yang lain juga melakukan hal ini gitu ya kan. Dulu di tempat saya juga sudah melakukan CSR yang terhadap karyawan dengan memperhatikan bagaimana kesejahteraan karyawan itu bisa terwujud ya. Salah satunya melakukan program work life balance ya, melakukan program pelatihan ya, bagaimana pengembangan kompetensi ya kan. Kemudian ada makan gratis, ada employee gathering ya sebagai ruang kreasi untuk karyawan ya gitu ya. Nah, ini adalah contoh program work life balance ya. Jadi yang pertama ada program flexible working hours ya, jadi jam kerjanya fleksibel. Jadi karyawan bisa menyesuaikan jam kerja selama target pekerjaan bisa tercapai. Kemudian ada remote working atau work from home ya. Jadi karyawan ini bisa bekerja dari rumah tanpa harus datang ke kantor setiap hari. Yang penting kerjaan kelar, yang penting deadline-nya terpenuhi gitu ya. Kemudian ada cuti tambahan, extra leave ya. Jadi perusahaan memberikan cuti keluarga, cuti melahirkan, atau cuti kesehatan mental ya. Jadi, healing gitu ya kan biar nggak kena mental gitu ya. Kemudian ada, fasilitas kesehatan dan rekreasi, ya misalkan ada tempat gym di kantor, ada konseling psikologi gitu ya kan, atau ada kegiatan olahraga bersama. Ada family day, ya nih tadi employee gathering ya, perusahaan mengadakan acara yang melibatkan keluarga karyawan ya. Tentu apa manfaatnya? Manfaatnya ya karyawan jadi lebih bahagia, lebih termotivasi karena adanya perhatian kesejahteraan daripada karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan ini juga bisa mengurangi tingkat turnover di dalam perusahaan. Apa itu turnover? Turnover adalah keluar masuknya karyawan. Sehingga bisa dengan adanya CSR terhadap karyawan ini bisa meningkatkan kinerja perusahaan gitu ya. Semakin karyawannya bahagia, semakin dia giat bekerjanya, semakin dia bisa engage dengan perusahaannya. Dan kalau udah kayak gitu, perusahaan juga bisa menikmati hasilnya, yaitu kinerja perusahaan akan menjadi meningkat ya. Kemudian CSR terhadap konsumen, apa yang dilakukan? Tentu menyediakan produk yang aman, yang berkualitas, gitu ya kan. Contoh di sini ada Nestle. Nestle menjalankan program label nutrisi yang transparan serta edukasi gizi kepada konsumen. Kemudian Toyota berkomitmen menghadirkan kendaraan yang ramah lingkungan ya, seperti mobil hybrid, hybrid gitu ya kan, untuk mengurangi emisi ya. Jadi sekarang juga banyak ya mobil-mobil listrik ya kan. Nah, itu kan juga salah satunya untuk, eee, pelestarian lingkungan ya, yang ramah lingkungan. Kemudian ada CSR terhadap pemerintah, apa yang dilakukan perusahaan ya. Tentu, bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dan kontribusi pembangunan ya. Contohnya apa? Contohnya di sini ada Microsoft, dia bekerja sama dengan pemerintah di berbagai negara untuk program literasi digital dan pelatihan teknologi. Kemudian ada Bank Rakyat Indonesia ya, BRI. Ini mendukung program pemerintah melalui pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan yang namanya kesejahteraan masyarakat ya. Jadi, CSR ini bukan hanya kegiatan amal, tetapi, eee, bagaimana menciptakan strategi perusahaan gitu untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan seluruh stakeholder seperti masyarakat, lingkungan, karyawan, konsumen, dan pemerintah ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pemerintah dan tanggung jawab sosial ya. Jadi peran pemerintah dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis ini bisa berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, memperhatikan lingkungan, dan memperhatikan bagaimana pembangunan yang sustainable atau berkelanjutan. Jadi pemerintah ini tidak hanya membuat kebijakan, tetapi bagaimana pemerintah bisa mengawasi, bisa mendorong perusahaan agar bisa menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan
Baik ya, pemerintah adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas ekonomi dan bisnis agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungannya ya. Jadi dalam konteks tanggung jawab sosial, pemerintah ngapain? Pemerintah berperan untuk membuat regulasi yang melindungi masyarakat ya. Jadi pembuat regulasi dan kebijakan gitu ya kan. Jadi pemerintah ini membuat aturan yang mengharuskan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya ya, peraturan tentang perlindungan lingkungan, peraturan tentang hak-hak pekerja ya, peraturan tentang perlindungan konsumen gitu ya. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya perusahaan ini tidak hanya mengejar keuntungan aja, tetapi memperhatikan bagaimana dampak sosialnya ya. Kemudian peranan berikutnya ngapain? Mengawasi aktivitas perusahaan ya. Jadi pemerintah ini memiliki lembaga yang bertugas mengawasi kegiatan perusahaan. Contoh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu kan mereka mengawasi dampak lingkungan daripada perusahaan. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja, nah mereka mengawasi hak-hak pekerja. Jadi jika perusahaan melanggar aturan, pemerintah bisa memberikan sanksi, bisa memberikan denda, bahkan bisa mencabut izin usahanya. Kemudian peranan pemerintah berikutnya dalam CSR mendorong perusahaan untuk menjalankan CSR ya. Jadi, pemerintah ini juga berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi perusahaan yang melaksanakan CSR. Contoh tadi program kemitraan dengan UMKM, ya kan. Kemudian program pembangunan masyarakat. Kemudian ada apa lagi? Penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik, ya. Kemudian yang berikutnya, peranan berikutnya adalah menjalankan program sosial. Jadi selain mengatur perusahaan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab sosial langsung kepada si masyarakat melalui berbagai macam program. Apa programnya? Contoh program bantuan sosial, program pendidikan dan kesehatan, program infrastruktur ya. Nah, kemudian ada beberapa tujuan utama tanggung jawab sosial pemerintah ya. Yang pertama tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan adanya CSR. Kemudian melindungi lingkungan hidup, menciptakan keadilan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ya. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan mengelola tanggung jawab sosial ya. Jadi bagaimana mengelola tanggung jawab sosial? Yang pertama itu harus ada perencanaan CSR ya. Jadi nggak ujuk-ujuk melakukan CSR, jadi semuanya juga harus di-planning ya. Jadi dengan adanya perencanaan ini adalah awal daripada pengendalian dan pengawasan ya. Jadi melakukan perencanaan pelaksanaan CSR ini merupakan, suatu hal yang penting karena perencanaan menjadi satu dimensi keseriusan perusahaan dalam ikut berpartisipasi terhadap lingkungan sosial gitu ya. Tentu CSR ini butuh perumusan yang jelas, baik itu materi, strategi, sasarannya, kemudian, pemangku kepentingannya siapa, dan anggaran yang dibutuhkan gitu ya kan. Jadi, butuh kajian yang mendalam dan, berkelanjutan gitu kan, khususnya dalam menentukan isi dan saran terkait dengan CSR yang mau dilakukan. Supaya apa? Supaya CSR-nya ini memiliki daya dukung dalam pembangunan yang berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan, pemberdayaan bagi para pemangku kepentingan dan juga kualitas daripada praktek CSR-nya nanti akan lebih berbobot jika dilakukan perencanaan CSR sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi daripada CSR ya. Jadi implementasi tanggung jawab ini berarti mewujudkan apa yang sudah direncanakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya. Jadi implementasi tanggung jawab sosial juga bisa dilakukan secara self-managing maupun outsourcing, atau bisa juga dilakukan secara sentralisasi, desentralisasi, dan mix program ya. Kalau program dengan sentralisasi tentu
program aplikasi CSR-nya ini terpusat di perusahaan ya. Jadi perusahaan yang merencanakan, yang menentukan jenis program, merumuskan strategi perusahaan sekaligus sebagai pelaksana daripada program yang telah direncanakan. Jadi kalau program sentralisasi ini dapat dilakukan dengan bekerja sama melalui pihak lain ya, seperti ada IO-nya, kemudian LSM, pemerintahan setempat gitu ya. Nah itu implementasi CSR secara sentral, jadi terpusat di perusahaan ya. Kemudian ada implementasi CSR dilakukan secara desentralisasi. Jadi kalau secara desentralisasi, perusahaan ini berperan sebagai pendukung, pendukung kegiatan. Nah, di sini perencanaan, strategi, tujuan, serta target termasuk pelaksanaannya ditentukan oleh pihak lain selaku mitra. Jadi bukan terpusat di perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ini hanya sebagai supporting aja kalau program CSR-nya dilakukan secara desentralisasi. Jadi pelaksanaannya ditentukan oleh pihak mitra gitu ya kan. Jadi perusahaan, sebagai supporting, baik supporting dana maupun sponsorship, material lainnya. Kemudian ada mix program ya. Jadi program ini merupakan, pemaduan antara program pelaksanaan CSR secara sentralisasi maupun secara desentralisasi. Nah, ini cocok nih buat program-program community development ya. Jadi program community development ini mendudukkan inisiatif pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan dilakukannya secara partisipatoris dengan beneficiaris gitu ya kan. Jadi manajemen, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan juga bisa dilakukan dengan pola charity, dengan pola social activity gitu ya kan, dan dengan community development. Tentunya implementasi CSR berbasis charity ini berarti kegiatan tanggung jawab sosial bersifat karitatif, jangka pendek insidensial gitu ya. Jadi ini adalah, kemudian ada yang namanya strategi berupa social activity. Jadi ini merupakan strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bantuan jasa untuk meringankan masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi daripada CSR ya. Tentunya evaluasi pelaksanaan CSR dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama tentu memperoleh temuan masukan untuk perencanaan program kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian memperoleh berbagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah memperoleh temuan untuk masukan perbaikan program yang dilakukan. Kemudian ada memperoleh temuan untuk perbaikan ya, memperoleh temuan hambatan program yang dilakukan, dan memperoleh rekomendasi dan pelaporan terhadap penyandang dana. Jadi dilihat dimensi tersebut. Evaluasi daripada program tanggung jawab sosial ini penting dilakukan ya. Demi apa? Demi terciptanya poin-poin tadi gitu ya kan. Jadi paling tidak evaluasi ini merupakan usaha preventif gitu ya yang harus dilakukan. Jadi mengingat di lapangan ini banyak banget kendala yang nantinya akan dihadapi terkait dengan pelaksanaan CSR terhadap masyarakat dan lingkungan. Makanya kenapa harus dievaluasi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah keuntungan dari CSR bagi perusahaan ya. Tentu adalah meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik. Yang kedua adalah menurunkan resiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar ya. Jadi, sesungguhnya si keberadaan CSR ini adalah untuk memperkuat ya, memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di suatu kawasan ya. Tentunya dengan menjalin kerjasama antar stakeholder ya, untuk menyusun program-program pengembangan masyarakat, sekitar dengan lingkungannya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah mampu meningkatkan reputasi perusahaan ya. Jadi brand brand image-nya terbangun, image yang baik gitu kan, citra yang positif bagi perusahaan ya. Kemudian ada manfaat daripada CSR bagi perusahaan.
Yang pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan yang tidak baik yang diterima oleh perusahaan ya. Jadi, tadi membangun citra positif ya kan. Jadi perusahaan ini tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tapi bagaimana perusahaan memikirkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar berkaitan dengan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian CSR juga bisa menjadi pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Kemudian berikutnya adalah keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Jadi CSR yang dilakukan secara konsisten ini akan mampu memperbaiki, mampu mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya, ya. Kemudian tentu akan meningkatkan penjualan karena citranya positif, masyarakat semakin kenal dengan perusahaan karena perusahaan ini sering memberikan, bantuan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan gitu ya kan, sehingga banyak yang membeli produk daripada perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut peduli dengan masyarakat sekitar. Dan tentu akan banyak insentif-insentif lain yang didapat oleh perusahaan ya. Cuman memang dalam pelaksanaannya, implementasi CSR ini pasti, ada aja kendalanya gitu ya kan, kayak misalkan gangguan keamanan ya, kurangnya kreativitas dan inovasi mengenai program CSR ya, bahkan timbulnya ketergantungan masyarakat gitu ya kan, terhadap perusahaan gitu kan, pengennya dikasih terus ya kan, jadi ketergantungan masyarakatnya ya. Tapi ya bagaimana caranya perusahaan bisa semakin kreatif, inovasi gitu ya kan, melalui program CSR yang dilakukan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat juga tidak tergantung kepada perusahaan. Kemudian, kendala di lapangan juga, ada aturan yang membingungkan, ya kan. Jadi, pemerintah masih kurang memberikan edukasi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi itu bisa menghambat kendala implementasi daripada CSR-nya, ya. Jadi memang, etika bisnis, kemudian tanggung jawab sosial ini akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas ya. Tanpa adanya etika bisnis yang baik, tentu, eee, pembisnis akan hilang kendali gitu kan, akan tidak terkontrol gitu kan. Pembisnis bisa mengupayakan segala macam cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya gitu ya kan, kalau tidak ada suatu etika bisnis yang baik. Ketika pelanggaran etika bisnis terjadi, tentu ini bisa merusak reputasi daripada perusahaan itu sendiri, bisa menghilangkan kepercayaan pelanggan. Jadi konsumen ini menjadi korban utama yang paling banyak menderita atas pelanggaran etika bisnis, ya. Kemudian perusahaan juga bisa menderita karena kehilangan kepercayaan masyarakat atas produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi, pelanggaran etika bisnis ini, eee, terjadi dari hal-hal yang tidak terduga sebenarnya ya. Jadi biar terhindar dari sanksi hukum, maka hendaklah kita melakukan bisnis yang baik sesuai dengan etika-etika yang baik ya. Transparan terhadap segala hal, kemudian bersikap positif untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak ya. Selalu memegang teguh amanah, harus jujur dalam berbisnis ya kan. Kemudian ketika bekerja sama dengan pihak lain harus bisa menghindari segala bentuk pelanggaran ya. Jadi dengan menghindari pelanggaran etika, perusahaan bisa dapat membangun, reputasi bisnis yang baik gitu ya kan, bisa memenangkan kepercayaan pelanggan dan ini juga tentunya akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka dan perusahaannya juga semakin sustainable ya. Baik, demikian materi pada hari ini terkait dengan etika kerja dan tanggung jawab sosial ya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik ya, bisa dimengerti ya. Dan kemudian nanti setelah teman-teman apa namanya, menyaksikan atau mempelajari materi, nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya.
Baik, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya dalam memahami, mendengarkan materi pada hari ini. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.